Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Silahkan siapkan doa ahad paginya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli silsilatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamati syai'un lillahi lahum Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratin Kutubul Awliya, Kutubul Asfiya, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah, min hadrati Syekhi Al-Alim Al-Allama Syekh Umar Abdul Jabbar, wa ila hadrati musannif hadal kitab al-yawm Ibnu Al-Bajr, thumma ila hadrati jamil masyayikhina wa masyayikhihim, nafa'ani bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Nakhusu khasil hadrati Syekh al-Masyrif al-Arab billah Haji Ahmad Yahya Syekh. Thumma ila hadrati Syekh al-Alim al-Allama Syarif Haji Ahmad Hidayat. Thumma ila hadrati Syekh al-Alim al-Allama Haji Ahmad Sufyan Yahya. Thumma ila hadrati Syekh al-Alim al-Allama Haji Qori Ahmad Syahid. Thumma ila hadrati Syekh al-Alim al-Allama Haji Zata Hidayat Jaddi Abu Yauji Turtusi Banten. Tsumma ila hadrati Ki Haji Zaki Ahmad Burhani wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim, nafa'ani bilumin fid dini wad dunya wal akhirah. Tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina fi hadzal majlis wa ghairihim min jihati abaihim, min jihati ummahatihim, min jihati musakharatim, nakhusu khassa ila ruh. Silakan. Ghafarallahu lahum warhamhum, nafa'ani bi'ilmihim ya Allah fid dunya wal akhirah syai'un lillahi lahum. Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin.
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب يسر لنا ولا تعسر علينا في العلم والدين والدنيا والآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله برحمتك يا ذا الجلال والإكرام لكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadal kitab, pengarang kitab ini berkata, bab baru, bab awal, juz 2 bagian Sholatul Jamaati. Nomor berapa Pak Agus? Nomor 6 Pak Tony. Sekarang 57. Silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Judul baru Kitab Mabadi'ul Fiqhiyah juz 2. Sholatul Jamaati, bab salat berjamaah. Belum semua ya? Oh belum semua. Oke, maaf. Berarti masih di bab sebelumnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: Ma hukmu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ma hukmu man taraka ruknan min arkanis sholati sahwan? Apa hukumnya bagi orang yang meninggalkan ruknan, satu rukun min arkanis sholati, dari rukun-rukun sholat, sahwan, dengan sebab lupa. Jawab: ya'ti
bihi idza tadzakkarhu wa yasjudu lis-sahwi. Dalam kurung, ia mengerjakan rukun yang tertinggal tersebut tutup. Idza adraka apabila idza tadzakarahu apabila ia mengingatnya. Wa yasjudu dan ia sujud lisahwi karena lupa. Dalam kurung melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud dijedai duduk iftirash tapi tidak ada doanya. Duduk iftirash tapi tidak ada doanya. Kemudian salam, tutup. Nomor 58. Ma hukmu man taraka sunnatan sahwan. Apa hukumnya bagi orang yang meninggalkan sunnah ab'ad pakai h ujungnya, dh, ab'ad, bod, ab'ad. Jadi kalau pakai laten a b ain dal d h, ab'ad. Sahwan karena lupa. Jawab, la ya'ti biha bal yasjudu lis-sahwi. Dalam kurung ia tidak perlu mengerjakan sunnah yang tertinggal tadi
tutup. Bal yasjudu, tetapi dia harus sujud. Lisahwi, karena lupa. Garis miring sujud sahwi. Selanjutnya 59. Ma hukmu man taraka hayatan, apa hukumnya bagi orang yang meninggalkan sunnah hayat. Hayat, H-A-I-A-T, hayat, biasa aja nulisnya. Jawab, la ya'ti biha wa la yasjudu lisahwi. Dia tidak perlu mengerjakan sunnah tersebut dan tidak juga harus sujud sahwi. Ya, beda, ternyata beda. Terakhir 60. Ma hukmu man ajaza anil qiyami fi salatil mafruḍah, fi salatil mafruḍati. Apa hukumnya bagi orang yang lemah, garis miring, tidak mampu anil qiyami, untuk berdiri, fi salatil mafruḍati, dalam mengerjakan salat fardu. Ya, jawabannya panjang banget. Baca bareng-bareng. Jawab, yusolliya jalisan. Terus, sholat mudtaji'an wa in ajaza ittija'i mustalqiyan naflu al-qadiru alal qiyami jalisan au muntaji'an. Jawab, dalam kurung gantinya berdiri, maka dalam kurung gantinya berdiri, maka yusolliya jalisan, ia sholat sambil duduk.
Wa idza ajaza, dan apabila enggak mampu juga, anil julusi, sambil duduk, shalla muttaji'an, maka salat dengan berbaring miring. Wa in ajaza anil ittija'i, dan jika tidak mampu dengan tidur miring, shalla mustalqiyan, maka sholat dengan terlentang, tidur terlentang. Dikunci, tadi mau ngambil aku atau dikunci itunya, jadi belum sempet. Kasih dicoba. Titik. Amman naflu, adapun jika itu sholat sunnah, fayajuzu, maka diperkenankan, ayyusalliya al-qadir, untuk melakukan sholat bagi yang mampu, alal qiyami, untuk berdiri, jalisan, sambil duduk, au mudtaji'an, atau dengan tidur miring. Subhanallah, kemurahan dalam Islam. Kalau tahu ilmunya kan, tapi enggak semua ilmu harus diamalkan seketika, Pak Haji. Artinya ketika tahu ngamalin enggak bisa seperti itu juga. Kita dipilih cerdas oleh Allah, bisa memilah, bisa memilih. Tidak semua kebolehan bisa kita ambil. Kebolehan-kebolehan, keringanan-keringanan dalam syariat disebut dalam agama rukhsah. Bukan berarti mesti diambil, enggak. Karena ada orang yang ngomong begini, loh Allah sudah kasih rukhsah kok kamu enggak ambil? Oh enggak, rukhsah itu pilihan dari Allah. Contoh, kata Al-Quran, jika sedang perjalanan lalu posisi kita berpuasa, boleh enggak puasa? Boleh kan bilangnya, enggak harus kan? Boleh enggak puasa. Tapi puasa boleh enggak? Boleh juga. Kalau makan dosa enggak? Enggak. Nah, di situ dituntut cerdas. Ya udahlah, orang mentang-mentang saya perjalanan, jalan-jalan ke mall, makan, jangan enggak begitu juga. Kita dipilih cerdas oleh Allah. Jadi keringanan tuh Allah enggak memberatkan. Anda kalau perjalanan, penat, haus dan lapar, sedang puasa, makan aja. Tapi dalam Al-Quran diterangkan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nanti diganti namanya qadha. Salat pun demikian. Nih di sini terangkan. Begitu, bukan berarti ya udahlah saya amalin aja langsung. Oh, enggak begitu juga. Baik. Sedikit saja judul baru.
Cuman 2 pertanyaan kok. Ya, cuman 2 ya. Berarti nomor 61. Lewatin 3 baris dari yang tadi. Judul baru. Itu kurma ajwanya minimal ngambil 3, aprikotnya juga sama, minimal 3. Gak boleh kurang, lebih boleh. Iklan sebentar, iklan. Salatul jamaati, bab menerangkan salat berjamaah judulnya. Bab menerangkan salat berjamaah. Pertanyaan pertama, ma hukmu salatil jamaati? Apa hukumnya salat dengan berjamaah? Jawab, fardu kifayatin 'alar rijalil muqimina wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Jawab, hukumnya fardu kifayah. Bagi laki-laki yang mukim dalam kurung asli penduduk setempat. Wa qalluha, paling sedikitnya disebut berjamaah imamun, terdiri dari 1 orang imam, wa ma'mumun, dan 1 orang makmum. Tuh berjamaah. Dua 62. Kam syurutuha, berapa syarat-syaratnya salat berjamaah? Jawab, sab'atun, syaratnya ada 7. Agak nyelok ke dalam ya, biasa sudah dicontohkan. Al-awwalu 1, an yanwiyal ma'mumu al-iktida'a bil imami. Makmum harus berniat mengikuti imam. Makmuman harus begitu. 2, atsani ayya'rifal ma'mumu al-intiqalatil imami walau biwasitatin. 2, makmum harus mengetahui
intiqalatil imami, gerak-gerik perpindahannya, al imami sang imam, walau biwasitatin, walaupun dengan perantara. As-salisu, nomor 3. Allah yataqaddamal ma'mumu, agar makmum tidak mendahului garis miring lebih maju alal imami fil makani, kesetaraan tempat saat sholat. Ar-rabi', 4. Ayyakruba minhu fi ghairil masjidi, harus berdekatannya imam dan makmum selain di masjid. Al-khamisu, nomor 5. Alla yahula bainahuma hailin, hendaknya tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Penghalang apa yang dimaksud nanti diterangkan. Bukan penghalang antara laki perempuan seperti hijab satir di belakang, bukan itu yang dimaksud di sini. Beda lagi nanti. Penghalang apa sih yang dimaksud di kitab ini? As-sadisu, terakhir, nomor 6. Belum deh. Belum terakhir belum. Ayyuttabi'al ma'mumu imamahu, makmum harus mengikuti imam. Dalam kurung, dalam gerakan tidak boleh mendahului atau membarengi. Dalam kurung, dalam gerakan tidak boleh mendahului atau membarengi.
As-sabi'u terakhir, nomor 7. Alla yaqtadiya biman talzamahul i'adahu. Makmum tidak boleh mengikuti garis miring berimam kepada orang yang talzamhul i'adahu, wajib mengulang sholatnya. Talzamuhul i'adahu, wajib mengulang sholatnya kepada orang yang wajib mengulang sholatnya. Udah cuman segitu tuh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya kembali ke nomor 57. Ya, 7. Bagaimana hukumnya jika orang meninggalkan satu rukun dari beberapa rukun sholat jika lupa? Rukun sholat ada berapa kemarin? Lupa ada. Ampun. Nah, jika dari 15 itu ada yang lupa, maka gantinya apa? Sujud sahwi. Itu rukun. Kalau sunnah ab'ad ada berapa? Santai Pak, sambil makan ngopi. Ada 3 di sini ya. Jika meninggalkan ab'ad sunnah pun, sunnah ab'ad wajib diganti, ditambal, disempurnakan dengan sujud sahwi juga. Itu. Contoh, Pak Tony berdiri salat rakaat pertama, Allahu Akbar, lulus, aman. Begitu rakaat kedua, meleng, Allahu Akbar, kan berdiri langsung kan? Rakaat 1 kedua kan? Tiba-tiba baca Qul huwallahu ahad Allahus samad. Apa yang tertinggal? Al-Fatihah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ruku. Ruku dia mikir, ay tadi saya baca Fatihah apa enggak ya? Salat yang itu rakaatnya enggak dihitung. Paham kira-kira? Pak Ari, paham kira-kira? Enggak dihitung. Berarti kalau salat duhur berapa rakaat harusnya? Jadi 5. Karena yang tadi tuh gak masuk hitungan. Kalau posisinya maghrib, maka dia harus salat 4 rakaat, karena yang itu nggak dihitung tadi. Baru sebelum salam mengerjakan sujud sahwi. Nih kira-kira para pendengar, para pemirsa juga difahami. Kalau tidak faham, bisa tanyakan di kolom komentar nanti. Insya Allah nanti admin jawab. Itu salah satu rukun qauli. Rukun fi'li juga sama. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sujud enggak ada ruku, enggak ada i'tidal. Ini ngelamunnya kebangetan ini mah. Baca surat langsung sujud. Beda dengan sujud tilawah, was. Dipikir kalau saya jadi imam baca ayat sajdah, ternyata dia makmum baru di sini.
Saya langsung sujud. Kata si dia, lah ini imam kok gak pakai ruku, pakai itidal. Dia ruku sendiri, inisiatif. Itidal, batalat sholatuhu, batal dia sholatnya. Kebayang? Hah, enggak dia doang. Kalau ada sebabnya dia nggak tahu, nggak dengar pengumuman. Sebabnya harusnya dia lihat yang lain. Ah, yang lain gak ruku, harusnya saya juga gak ruku. Ini mah, kenapa langsung sujud? Allahu Akbar, subhanallah, baca doa ruku. Subhanallah, rabbana lakal hamd, ngebut sujudnya. Batalat sholat. Perempuan contohnya ya, nggak denger si imam ngomong pakai ayat sajdah, nggak denger, dia juga nggak hafal bahwa itu ayat sajdah. Bagaimana hukum sholatnya? Batal dan wajib ngulang. Kayaknya nggak ngulang. Nah, terus jangan astagfirullah, jangan mengulang rukun. Maksudnya begini, contoh. Gimana saya nyontoinnya pemirsa? Contoh, Bapak salah harusnya ini dulu, tapi nggak dikasih air putihnya. Salah, ini udah saya bawakan. Apa air putihnya nggak ada? Telan aja langsung dua. Contoh begini. Kalau yang sudah tahu dan biasa sholat di sini tahu bahwa saya kalau jadi imam sujud terakhirnya lama, ya kan Pak ya? Dan itu sudah maklum semuanya. Ini bukan 1 bulan 2 bulan, udah bertahun-tahun. Maklum, makmum baru dia. Loh, paling belakang lagi soalnya. Karena nggak ada lagi teman, tetangga sholatnya, kebayang kira-kira ya, nggak ada tetangga nih, sendirian dia. Ini sujud lama banget nih. Udah beres tuh 3 kali lewat, 7 kali lewat, 10 kali lewat, belum juga bangkit. Nggak sabar dia, akhirnya bangun. Begitu bangun, lihat yang lain masih sujud, lah masih sujud. Balik sujud batal, lanjut berdiri batal juga. Jadi harusnya ditahan. Ternyata belum bangun nih, belum bangun sujudnya, tahan begini aja sampai imam sempurna dalam rukun. Begitu caranya. Jadi mengulang rukun juga nggak boleh, batal. Kekurangan rukun bisa ditambah. Ada yang begitu ya? Oh. Begitu bangun belum? 2. Rasul menyarankan berobatlah dengan habatus sauda. Jadi diminum 2 silakan. Sunnah Rasul. Oh sih mas, subhanallah. Kurma ajwa, kurma Nabi juga. Siapa orang yang makan kurma ajwa pagi-pagi 7, maka ia akan terbebas dari sihir, santet, pelet dan seterusnya. Tapi 7 syaratnya. Kan saya tadi bilang silahkan ngambil minimal 3. Saya nggak bilang maksimalnya berapa. Bapak nggak cerdas mainnya. Kan saya bilang nggak boleh kurang dari 3. Bilangnya saya begitu. Nggak bilang lebih. Silahkan kau lebih, tapi nggak boleh kurang dari 3. Masih ada nih, tenang aja. Tenang, masih banyak. Kuat. Belum ada bini, jangan dulu. Yang ada bini aja. Bismillah, insyaallah. Makasih jazakallahu khair. Tuh, cara sujud sahwi perhatikan. Yang di rumah juga perhatikan. Jadi banyak orang yang salah dalam sujud sahwi itu begini. Ini posisi tahiyat akhir. Ya. Sujud sahwi kan harusnya kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud yang seperti ini salah
sujud sahwinya nggak sah. Harus ngulang lagi dia sholatnya. Cara melaksanakan sujud sahwi jika terlupa rukun atau sunnah abad, begini caranya. Tahiyat akhir nih, paling singkat doa, innaka hamidum majid. Stop sampai situ aja, paling singkat diajarin, paling singkat aja dulu. Assalamualaikum harusnya kan? Sujud dulu. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi 3 kali. Duduk istiros tanpa baca doa ini, duduk doang. Enggak pakai tahiyat lagi. Enggak, duduk doang nih, duduk doang, sujud lagi. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi lagi 3 kali. Allahu Akbar. Kembali posisi tahiyat. Duduknya. Kalau tadi iftiros kan duduknya, enggak pakai doa. Sujud lagi, duduk tahiyat, jeda sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi, baru salam. Jadi enggak pakai tahiyat lagi kan? Enggak pakai tahiyat lagi. Sempurnakan baca tahiyat, sujud, baca doa sujud sahwi 3 kali, duduk, enggak baca doa, duduk doang sebentar. Enggak pakai. Sujud lagi. Baca doa sujud sahwi lagi 3 kali. Duduk, tahiyat akhir lagi, tawarruk. Enggak baca doa, duduk sebentar, jeda, baru salam. Itu caranya. Alhamdulillah, selama saya di sini bertahun-tahun nggak pernah lupa Pak Haji. Kekurangan rokaat nggak pernah, ketinggalan rukun nggak pernah. Tapi kalau meleng dalam ayat pernah saya. Meleng dalam ayat, loh mogok nih saya, Allahu Akbar langsung ruku. Pernah meleng dalam ayat, manusiawi lah. Pernah kita lupa gimana enggak sujud sahwi, lanjut aja. Nah, sekarang nggak tahu ilmunya sujud sahwi. Jadi yang sekali itu nggak ada dasar keterangannya dari mana, nggak ada. Oke. Masih di bab sujud sahwi. Kalau dia lupa nggak sujud sahwi gimana sholatnya? Kalau dia lupa tapi sebenarnya dia misalkan dia lupa apa, tapi sebenarnya dia baca Al-Fatihah baca, tapi ini tadi Al-Fatihah. Oh, ragu ya sebetulnya, tapi dia baca, tapi ragu. Bagaimana kalau yang diragukan adalah rukun, tetap dia harus sujud sahwi? Padahal seandainya rekaman itu diputar seumpama gitu ya, dia tuh baca yang apa dia lupa tadi itu yang dia ragu sebetulnya ada dia ngerjain. Tapi karena keraguan itulah maka dia juga harus sujud sahwi. Pas sujud sahwi ternyata saya tadi baca ternyata tetap sah. Nah, sama seperti hanya bapak lupa rakaat. Astagfirullahaladzim. Ini saya duhur rakaat ketiga apa keempat ya? Ambil yang sedikit, ambil 3. 2 apa 3? Ambil 2. Nanti di ujung sujud sahwi. Kalau pas, alhamdulillah. Kalau berlebih, tetap sah rakaatnya gitu. Makanya disempurnakanlah dengan sujud sahwi. Sujud di luar sholat, yang bukan sholat maksud saya ada 3. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Sujud sahwi dalam sholat masih sebelum salam. Sujud tilawah kalau ayatnya ayat tilawah dibaca dalam dikerjakan dalam sholat rangkaiannya. Sedangkan sujud syukur nggak mungkin dalam sholat di luar. Makanya ini ada doanya. Boleh minta tolong siapa? Boleh minta tolong. Kasihan. Tadi udah pahanya udah banyak gantian. Satu-satu. Di situ ada. Oh. Silakan dilihat dulu sebelum kepindah ke bab jamaah. Tuh. Sujud selain salat. Pertama sujud sahwi. Doanya ada 2 versi ya, Pak. Boleh baca doa Subhana man la yanamu wa la yashu. Boleh. Atau Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Tapi saya sarankan ketika saya ngaji di pesantren, kata guru saya, kata kiai saya, dalam mensyarahi ini kitab pakai yang subhanaman.
Yang atas. Ya, jadi ada versi ulama yang berpendapat dalam fikih itu ada yang pakai alladzi, ada yang pakai man. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baca. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Yuk. Nah, 3 kali duduk di antara 2 sujud, enggak baca doa, sujud lagi, baca doa ini lagi, tahiyat akhir, enggak baca doa tahiyat akhir, duduknya saja langsung assalamualaikum. Itu apanya? Sujudnya 2 kali ya. Baru assalamualaikum, sempurna, selesai, rampung sholatnya. 2. Sujud tilawah dalam baca Al-Quran atau seorang imam yang membaca ayat sajdah dalam sholat ketika baca suratnya. Doanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca bareng. Allahu Akbar. Berdiri lagi jika dalam sholat. Lanjutkan baca ayat tersebut. Sujud syukur terakhir. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tulis di pinggirnya Pak, QS Al-Ahqaf ayat 15. QS Al-Ahqaf ayat 15. Jadi bisa dicek di Quran nanti doanya. 15. Sujud syukur. Al-Ahqaf ayat 15. Yuk baca bareng-bareng. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni. Nah, itu cara melakukan sujud syukur, doa yang dibacanya. Ya, bagaimana kalau spontanitas seperti para pemain bola misalkan, begitu mencetak gol, bruk, sujud. Lihat posisinya, dia berkeringat, belum tentu punya wudhu, belum tentu loh, saya bukan nyebut nggak punya, belum tentu punya wudhu. 1. Yang kedua, tanahnya di mana, suci nggak dari najis. Yang ketiga, aurat, nggak ada main bola pakai celananya semata kaki, ya kan? Tapi boleh nggak? Jawabannya dari mazhab Malik dan mazhab yang lain boleh. Tapi nanti diulang sujud syukur yang sesungguhnya. Jadi sujud syukur itu ungkapan terima kasih kepada Allah yang spontanitas. Disempurnakannya dengan apa? Dengan sholat syukur. Ada sholat syukur. Bilal itu masuk surga
Ingat kan? Terompahnya aja terdengar di surga gara-gara menjaga wudu. Tapi bukan sekedar wudu, dia menjaga wudu. Setelah wudu dia sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah syukrul wudu. Nah itulah yang menjadikan Bilal masuk surga. Orangnya masih hidup, terompahnya Nabi sudah dengar di dunia, sudah berjalan-jalan di surganya Allah. Itu Bilal. Syukrul wudu. Kita sholat sunnah syukur, ada sholli sunatan syukrillahi ta'ala, ada disyariatkan dalam mazhab kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, ini bagi yang gak hafal, murid-murid baru nih, bagi yang apa sih Ustaz Angga kalau baca dalam sujud terakhir tuh panjang banget. Nah, ini bacaannya. Allahumma inni Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu dari hadis. 1 kali, 3 kali boleh, 5 kali boleh. Kalau saya makanya yang bawah. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Baru bangun sujudnya. Diambil dari kitab Riyadhus Shalihin nomor 1483 atau kitab Syarah Riyadhus Shalihin Bahjatun Nazirin nomor 1475 dalam bab doa-doa, atau kitab Sahih Bukhari nomor 6326, atau di kitab Sahih Muslim di 2705. Lengkap banget keterangannya. Doa ini yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ajari aku satu doa yang doa itu bisa aku baca dalam sholatku." Jadi doa ini khusus Rasulullah hadiahkan kepada Abu Bakar doang. Kata Rasulullah, "Kul Abu Bakar, baca, ucapkan olehmu. Allahumma rabbi inni zalamtu nafsi." Baca doanya ini. Kalau saya pakai yang bawah, kalau di hadis yang atas. Dua-duanya boleh. Ikut saya boleh, dari guru bersanad munjiz nyambung kepada Rasulullah. Bersambung langsung dari hadis langsung ditentang-mentah juga boleh. Caranya dibaca setiap sujud terakhir, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah yang kita kerjakan selama ini di sini. Atau setelah doa tahiyat sebelum salam, innaka hamidum majid. Baca doa ini baru baca assalamualaikum. Ada yang begitu. Tapi kalau di sini pakainya yang sujud terakhir. Yang di rumah apa? Jadi boleh Allahumma ini, boleh Rabbi ini. Ya, kalau saya pakai yang bawah, Rabbi ini. Yang bawah kan enggak Allahumma. Nah, yang membutuhkan bisa apa nanti di kolom komentar atau DM di IG. Nah, IG-nya ada di sini. Ada di sini IG-nya. Nanti cari saja. Insyaallah nanti kami kirimkan di file JPEG atau di emailkan nanti insyaallah bagi para jamaah, para hadirin, para pendengar yang membutuhkan di rumah. Insyaallah nanti kami kirimkan. Yang lang dekat sekitar Bekasi datang langsung ke sini boleh. Ahlan wa sahlan kehadirannya untuk bergabung bersama kami di sini. Nah, itu ya. Selesai. Sekarang berjamaah. Hukum sholat berjamaah dalam mazhab Imam Syafi'i apa hukumnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu yang boleh diwakilkan atau cukup mewakili, seperti mana kewajiban yang hidup atas yang meninggal. Ngurusin mayit itu kifayah. Jadi dalam sekali mas ini ada 1000 orang, yang meninggal seorang, yang ngurusnya juga cuma seorang, maka yang 997 gugur dosanya. Tapi kalau nggak ada yang ngurus, semuanya dosa. Jadi terwakilkan. Begitupun dalam sholat berjamaah dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu an menurut kitab Mabadiul Fiqhiyah.
Sedangkan dalam madhab lain itu fardu ain, sama seperti hukum sholatnya. Berarti jika di madhab tersebut enggak berjamaah, dia berdosa besar. Mutlak harus berjamaah. Kalau kita mah enggak. Dalam kitab yang lain madhab Syafi'i nyebutnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikukuhkan. Untung kita bukan madhab yang lain. Fardunya fardu ain. Hah? Oh gitu. Bisa aja. Paling sedikitnya berjamaah 2 orang. Ada 1 orang imam, ada 1 orang makmum. Syarat yang pertama harus niat berjamaah. Bapak berjamaah bareng saya tadi sholat subuh, tapi bapak niatnya adaan lillahi ta'ala, nggak pakai makmuman, tapi bareng gerakannya ikut saya sebagai imam, bapak sebagai ikut, tapi nggak pakai niat makmuman. Pahala bapak 1, bukan pahala jamaah. Apa pahala berjamaah? Hadisnya banyak. Salatul fardhi, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Dalam keterangan lain 25 derajat jika berjamaah. Tapi bapak walaupun bareng-bareng tadi ruku bareng, i'tidal bareng, doa kunut ikut, sujud ikut, tapi niatnya adaan, bapak nggak dapat yang 27 itu, 1 tetap dihitungnya. Rugi. Apalagi gak pakai niat, nggak sah sholatnya juga malah. Jadi harus niat makmuman. Allah. 2. Makmum mengetahui gerak-gerik perpindahan rukunnya imam walaupun dengan perantara. Kita nggak bisa lihat imam nih. Allahu Akbar, maka Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Gak lihat imamnya, denger doang, sah. Atau mati lampu nih, listriknya mati, kan gak kedengeran nih. Ustaz Angga kalau jadi imam kecil suaranya, seorang ngikutin Allahu Akbar, yang belakang gak denger Allahu Akbar, ada penyampai. Jadi yang itu diangkat aja kali ya, jadi mubarak. Biar kencangin sekalian gitu, jangan nanggung-nanggung. Soalnya mengacauin bacaan imam tuh Baji. Kayak di Mekah gitu. Masya Allah. Gak kedengeran ya? Itu harus ada mubalik. Walaupun si mubalik ini, perantara ini, muroki ini gak sholat, nongkrong di pintu. Hei, ruku, Allahu Akbar. Oh. Hei, i'tidal, sami Allah. Boleh sah sholatnya. Ini inisiatif kayak tadi gitu ya. Betul. Tapi juga jangan juga kebanyakan. Allahu Akbar, Allah semuanya. Imam kalang kabut itu bacaannya. Jangan juga bareng-bareng. Beda dengan takbir dalam sholat Id. Allahu Akbar, Allah. Kan bareng semuanya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda. Atau takbir pertama dalam sholat Jumat berjamaah. Allah imam, Allahu Akbar, makmum serempak, Allahu Akbar. Boleh. 3. Makmum tidak mendahului imam dalam tempat sholat. Boleh dicontohkan. Ya sini. Ini kamu ada tugas ini. Saya imam Pak, dia makmum. Cara berjamaah berdua bukan begini, bukan juga begini, tapi lihat posisi tumit imam. Nah, dia makmum. Ini cukup begini. Dia makmum, saya imam. Para pemirsa bisa lihat ke kaki ke bawah. Ini begini caranya. Bukan dibalik, makmum lebih maju. Ini saya imamnya, nggak sah. Ya. 1, makmumnya 1 di kanan, makmumnya 2 kanan kiri, makmumnya 3 imamnya maju. Kalau datangnya nuntut gitu. Nah, kalau
makmumnya cerdas, makmum yang mundur. Tapi kalau kagak ngerti-ngerti, imam yang harus maju. Mungkin bisa praktek bertiga di sini. Ya, sini. Bener. Sini. Pak, bener. Dendam sini. Biar kelihatan kamera sini. Apa? Imam. Pertama kan berdua doang. Gak tahu, datang apa Ridwan? Cik di sini sholatnya. Datanglah saya orang ketiga. Berjamaah. Nah, narik saya narik orang dua. Harusnya. Bapak tetap di situ. Tapi balik lagi, ini nggak paham. Saya langsung ke sini. Bapak yang harus maju. Pak Tony geser ke situ. Hah? Kan geser ke sini. Itu kira-kira, tapi sekarang udah pinter sih. Udah pinter ya? Kayak benda opok nih. Yang sering terjadi, Pak. Dia jemaah nih. Ya. Nah, karena dia tadinya di jalan, dia tuh begitu imam udah salam, dia masih berdiri kan? Ya. Kakak datang, dia ngemakmum gitu. Pak Tony sini. Sedangkan dia tadinya makmum dia kan? Saya sama Pak Tony sama-sama ketinggalan. Nah, enggak. Salah satu ketinggalan, terus ada yang nyusul gitu. Pak Tony salah. Pak Tony saya ketinggalan nih. Assalamualaikum kan, saya bangun kan? Ini datang, Pak Tony datang kan? Imam udah salah. Nah, saya bangun lagi kan? Ustaz baru ini berdiri kena ketinggalan tadi. Iya, ini saya bangun ketinggalan nih. Itu udah salam jamaah nih, udah salah. Saya bangun kan? Ini baru datang. Masuk kali wajib, dia masuk. Terus sambung lagi yang lain tidak? Iya, jadi dia ketinggalan waktu makmum, imam udah salam, dia kan terusin sholatnya. Ustaz datang nih, jadi makmum ke dia. Sah. Saya makmum nih bareng makmum Tony mau masuk nih. Saya baru datang. Iya masuk. Nepok menjadi makmum imam. Boleh, tapi nggak pakai nggak dapat pahala jamaah karena ini bukan imam, dia adalah makmum yang makmum. Tapi masih sah, cuma nggak dapat pahala jamaah. Yang salah tuh begini, saya sama Pak Tony bareng-bareng tinggalan nih, sama-sama kurang satu. Gara-gara Pak Tony hormatin saya, seolah-olah saya ngemakmumin Pak Tony atau Pak Tony ngomong lagi ke saya. Selama beriman kepada satu imam yang tadi, sempurnakan sampai satu imam tadi, biarpun gerakannya nggak bareng-bareng. Ini begini, biarin. Justru yang salah menjadikan si makmum sama-sama makmum menjadi imamnya. Allahu Akbar, bareng semuanya. Nah itu yang salah, paham kira-kira? Itu yang salah. Tapi kalau kucuk, masbuk, udah asal ngomong aja ke dia, sah. Tapi saya nggak dapat pahala jamaah. Ini yang dijadikan imam, utuh pahala jamaah dengan imam yang tadi. Tapi posisi dia bukan imam, tetap makmuman sebagai niat di awal tadi. Saya makmum ke dia, gak ridho kok dijadikan imam, orang posisi dia sebagai makmum. Nah, banyak yang seperti itu. Lebih gak sah lagi yang tadi. Jadi bareng-bareng sama-sama masbuk dijadikan jadi imam, gak sah berjamaah. Tapi sah sholatnya. Sama-sama masbuk. Iya, sama-sama masbuk nih kan nih. Pak Tony malah makmum lagi ke saya. Banyak orang nggak ya? Itu gak sah berjamaah, sholatnya sah. Tapi nggak sah berjamaahnya. Kalau yang tadi saya masuk ketinggalan lepek kepada si masbuk jadi imam, saya sholatnya sah, tapi nggak pakai pahala jamaah. Yang ini tetap pahalanya jamaah dengan yang tadi. Niat kita makmum kan? Makmum, yang saya makmum ke dia sebagai si makmum masbuk nih, dijadikan imam kan sama saya. Tapi belum tentu ridho hati sebagai imam, karena dia beriman pada imam yang tadi sudah salah. Sholat saya sah, Pak Tony dapat pahala jamaah, saya nggak dapat pahala jamaah. Nggak perlu ubahnya jadi imam. Ustaz, tapi kan niatnya itu kan dia sama-sama imam ke imam pertama kan? Enggak, ini mah. Bukan. Oh yang kedua pertama. Yang pertama nih misalkan. Ya, yang tadi nih. Satu baris nih ya. Satu baris yang 5 orang. Ada 5 orang misalkan. 4 orang jadi makmum, 1 orang jadi imam. 4 orang, 5 orang misalkan. Masbuk. Imam ke pertama dia. Iya. Di sini. Salam, bangun lagi kan? Sekarang bangun lagi nih. Betul. Tapi kan posisi dia kan. Imamnya 1. Imamnya 1 tuh. Sama-sama berjamaah. Betul. Kan? Iya. Terus ada yang diangkat misalkan
Nah itu salah karena mengangkat dalam jamaah yang belum beres. Kenapa diangkat dari imam yang belum beres? Tapi posisinya dia posisi gimana? Makmum juga kan niatnya. Ya. Nih saya makmum, ini makmum. Tapi kenapa Bapak Muhammad saya menjadikan imam? Ikut saya ruku bareng. Kan seolah jadi imam lagi saya. Padahal posisinya tadi makmum. Iya, Mengimamkan saja kan? Itu nggak sah, yang ini kan salah. Oh, jadi kalau mengimamkan kita bareng-bareng terus mengimamkan Yang sama-sama makmum ya salah, nggak boleh kan imamnya tadi yang udah selesai. Nah, melibari ini saya ruku ini sendiri, tidak. Itu yang benar mah. iya kadang-kadang ada yang maju seorang. Itu yang salah. Selama ini banyak yang keliru dalam fikih berjamaah. Tapi kalau aku boleh kita sendiri sholat, boleh tiba-tiba orang. Nah, boleh. Sah. Kita nggak usah berubah jadi imam. Tetap dia berjamaah, dia sholat sah, tapi nggak dapat pahala jamaah. Kecuali kalau ada 2 orang nggak usah masuk. Nggak usah menjadikan imam si masuk berjamaah berdua. Kita tidak niat jadi imam. Iya, kan dia jadi imam kan? Atau dia sholat sendiri? Iya. Jadi imam sampai mereka. Ya sah. Mereka yang banyak kan berjamaahnya sah. Kita nggak perlu merubah kita niat jadi nggak perlu. Tapi ya. Oh, jadi nggak boleh. Ya. Nggak boleh mengimamkan yang sama-sama makmum, nggak boleh itu. hanya pagi. Banyak terjadi di mana-mana. Nggak ngerti fikih tuh. Ya sama, mohon maaf Pak Ari, mohon maaf ya. Ini makan ilmu kita sharing ya. Seperti Pak, oh berarti selama ini saya salah dong. Yang kemarin saya tentang ada dan musafir kan. Ya, seperti itulah kira-kira. Justru kalau begini ketahuan kita, oh perbaikan di mana nih kesalahan saya. Banyak yang begitu. Jadi kalau saya Pak tadi ketinggalan nih, barang-barang ketinggalan. Ada yang lagi masbuk, gak usah nepok yang masbuk. Saya cuma Pak tadi berjamaah berdua. Kalau ada temennya, kecuali nggak ada temennya, baru kita nepok. Bahkan ngemakmum pada yang sunnah pun sah. Gak tahu nih, gak ada orang diajak berjamaah. Misalkan nih Pak Ari nih, ada orang yang lagi sholat, dipikir kita fardu, ternyata lagi ba'diyah. Sah kita kok sholatnya? Sah banget. Ada yang nepok. Ya udah begitu saya selesai memaklumi dia akhirnya. Padahal kita mah belum fardu ya, lagi qobliyah. Kata si tadi, dah. Gua jadiin dia imam, kenapa dia ngejadiin gua jawab? Akhirnya saya memaklumi dia. Ya paham. Masya Allah. Hah? Baik. Yang tadi kan syarat pertama makmum harus berniat mengikuti imam. Tapi di syarat ini kan nggak ada yang dia harus imam gitu kan. Gimana Pak? Gimana? Yang jadi syarat di sini yang kita bahas kan makmum harus mengikuti imam gitu kan. Tapi nggak ada syarat ya mengenai imam sendiri. Iya, nggak ada. Betul. Gak jadi imam, tapi jadikan imam sah. Maka nggak usah berubah jadi niat, nggak usah. Kalau merubah niat dari awal lagi. Sekarang begini, saya sholat jadi imam, ngemakmumin bapak-bapak. Saya nggak pakai imaman niatnya, adaan. Sah berjamaahnya utuh. Tapi si makmum wajib makmuman. Kalau nggak pakai makmuman, satu pahalanya nggak dapat pahala jamaah. Nah sekarang seperti yang Pak Agus dikasuskan, sholat sendiri ini kita. Sendiri nih yang Pak Jadi dikasuskan beda lagi dengan cerita yang tadi. Usolli adaan kan? Tiba-tiba yang nepok. Apa harus berubah? Enggak mesti. Maka pahala kita berjamaah langsung, otomatis berbeda dengan kita niatnya makmuman tadi. Paham kira-kira? Masbuk beda. Berarti jamaah kita dengan imam yang tadi. Tuh, seperti itu kira-kira. Kalau yang tadi beda apa? Yang sama-sama masbuk terus ada. Yang mundur atau ada yang maju ya? Iya. Ya, itulah yang salahnya. Kenapa menjadikan imam padahal dia sama-sama makmum dengan kita? Enggak usah mengangkat imam lagi. Imam kita tetap sama kok yang tadi si masbuk itu. Kenapa menjadikan dia? Enggak perlu. Itu orang banyak yang salah kaprah di sini. Ilmunya ilmu YouTube sih. Ini juga YouTube tapi beda. Anda bersanad kepada kami. Beda karena Anda bisa tanyakan, sadarnya jelas, datang nih alamatnya Masjid Jami Nurul Iman, bisa datang ke tempat. Insyaallah kami buktikan dengan dalil-dalil pastinya. 4.
Bagi yang tidak di masjid, maka si imam tidak boleh jauh dari makmum, atau dibalik, makmum nggak boleh jauh dari imam. Ada jarak tertentu. 5. Tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Penghalang yang dimaksud penghalang yang jauh. Contoh, imamnya di masjid ini, makmumnya banyak, membludak sampai ke lapangan tenis sana ke belakang. Nggak sah, karena keputus sama kali. Kalau bukan kali, lapangan masih sah, berarti masih bisa orang jalan. Paham? Contoh, Id kan di sana kan? Nggak bisa, karena cuma kecuali rata. Jadi dimungkinkan si imam yang berjalan tuh nyampe ke tempat imam. Saya jadi imam kan, anggap nggak ada jamaah laki-laki, anggap nih. Ibu-ibu kan di pendopo sholatnya kan? Saya jauh kan jaraknya. Jika tidak lebih dari 300 dira, sah. 1 dira 45 cm. Kayak 300 berapa? Cepet ngitung tuh. Berapa? 41 diro 45 cm, 300 diro berarti 300 kali 45, cepet buru ngitung. Nah, itu nggak lebih dari itu jaraknya, maka sah, masih dihitung sah. Atau begini deh, masjid, imam di sini, bapak iseng, pengen ngemakmum di luar sendirian loh, tapi ngemakmum jauh banget dengarnya kan, 20 meter amat lah, masih sah, karena masih satu ruangan. Insyaallah. 6. Kalau yang tadi misalkan jembatan, misalkan kalau Jumat ya. Ya. Terus yang jembatan penuh. Si jembatan itu dipakai sholat. Oh, bisa. Terus itu bisa nyambung. Nyambung bisa, karena nggak putus jamaahnya. Paham ya? Kalau tadi keputus gak ada orang, jembatan sih ada, keputus kali nyambung lagi nggak bisa. Nggak mungkinkan jamaah untuk lewat situ. Tapi kalau ada nyambung ke jembatan, terus nyambung ke lapangan tenis, sah. Berarti masih nyambung. Si imam, lihat makmum, yang lihat imam, lihat makmum, yang lihat imam, lihat sampai yang paling depan. Bapak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sholat tidak dianjurkan melihat ke tempat sujud. Saya ulangi, orang yang sholat tidak dianjurkan melihat ke tempat sujud dalam 4 keadaan. 1. Jika di hadapannya Ka'bah musyarraf, maka bukan ke tempat sujud lihatnya, tapi ke Ka'bah langsung. Jangan disia-siakan, liatin Ka'bah, gak usah ke tempat sujud, kecuali posisi ruku dan sujud. Selama bisa ke Ka'bah, lihat Ka'bah, pelong terus. 2. Jika imamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin kita. Jangan lihat tempat sujud, lihat baginda Nabi. Kita nggak mungkin. 3. Jika di hadapan kita jenazah. Kenapa ke tempat sujud? Nggak ada sujud kok. Paham? Enggak, ke jenazah. Iya, ke jenazah lihatnya kita. Kalau nggak kelihatan jenazah, ya udah lihat makmum yang di depannya. Terakhir, 4, orang yang nggak bisa secara langsung melihat siapa yang menjadi imamnya dia. Kemana lihatnya? Ke makmum yang di hadapannya, yang kita duga dia melihat imam. Ngerti nggak kira-kira? Nyambung. Ya tuh kan panjang nih. Hah? Ditulis belakangnya. Ada tulisan lagi belakangnya. Berani lu sama gua, boh ngajakin perang. Tulisannya ngajakin ribut tuh. Aduh, ya Allah Karim. Dibaca lagi, ampun dah. 5, 6. Makmum mengikuti imam dalam gerakan tidak boleh menyamai atau mendahului, batal sholatnya. Nyamai makruh, nggak barengin gini bareng, makruh. Harusnya namanya ngikuti Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu namanya ngikuti. Kan kata protokol pembacaan Pancasila dipimpin oleh pembina upacara dan diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Kan pembina dulu, masa kita duluan? Kan enggak. Pancasila
Pancasila. Kan gitu, itu namanya ngikuti. Itu namanya makmum. Gimana? Oh iya, paham. Kacau itu. Tapi gerakan dulu apa suara dulu? Oke, paham. Makruh. Jadi kalau nggak mau nungguin kan lama biasa banyak kamu bisa. Nah, paham saya. Mungkin husnudzon kami orang yang Allahu Akbar, gerakan dulu baru suara, suka mendahuluin si jamaahnya. Maka nah itu inisiatif begitu. Kami juga pernah Pak Haji yang begitu. Di sini kalau masih ada yang begitu kebangetan Pak. Di majelis dibuka seperti ini ada. Tapi kalau duhur asar kan saya masih ngeliat bayangan Pak, kelihatan. Jadi tahu siapa yang mendahuluin tuh ada, tapi tetap aja suka ada. Bagus sama melambatin. Bismi Allah. Karena suaranya lama, jadi udah dulu, iya, paham benar. Terakhir 7, tidak berjamaah kepada orang atau kepada imam yang wajib mengulang sholatnya. Sudah tahu dia ada aspal di kakinya, aspal, getah. Kita lanjut, enggak sah. Muparokoh harus jamaah kita enggak sah. Bagi dia juga enggak sah, harus diulang sholatnya dia. Ya kita juga harus ulang nantinya. Ini nomor 7 agak rumit nih para pemirsa. Kan kita tahu itu ada aspalnya. Jadi orang yang tahu batalnya imam, dia juga ikut batal. Contoh, mohon maaf Pak, sedikit bukan jorok, mohon maaf. Orang gendut pakai celana, ketarik bajunya, kelihatan celengannya. Paham kira-kira? Itu kita ngelihat celengan si imam depan kita, batal, kita batal, dia batal. Makanya kita udah itu harus kita udah sediakan pakaian imam. Tapi kalau urusan haji bahkan yang ngomongnya juga, Pak, kita udah sediain baju imam pakai, nggak mau. Pak Haji ya? Ada, nggak usah sebut nama Pak Haji, ada. Jadi kita mudah nyediain Pak ya. Tapi sepangkat Kiai Mahmudin pun tuh seorang hafiz besar di Kabupaten Bekasi, siapa nggak kenal beliau, pakai kok. Kiai, mohon maaf, kita sediakan baju imam dari DKM, suruh dipakai. Oh, bagus. Beberapa tempat kami sering isi di Depok, di Bogor, sudah berlaku seperti itu Ustaz. Di sini baru berlaku, katanya telat amat katanya. Jadi saya yang ketawain malah. Ya Kiai, mohon maaf baru minta anggarannya kemarin pasca lebaran. Jadi di beberapa tempat sudah berlaku dan imamnya nurut, samina wa ta'na. Begitu ada yang lain. Pak, tapi kemarin yang beda akidah dengan kita mau kok Pak Haji. Pakai celana inget ya? Mau Pak, beneran. Ustaz. Oh iya. Bisa dangdan dulu, pantesin paling 100.000 Pak. Jadi ngaca banyak yang menurut sih, tak ada yang enggak juga ya. Kita mah sudah merintah lah. Ya. Betul disulap di tempat ganti. Keren, gagah, sayang ketutupan. Tulis sedikit lagi Pak keterangan, sedikit. Termasuk orang yang dianggap tidak mampu berdiri dalam sholat. Nomor baru. Enggak. Penjelasan ini. Termasuk orang yang dianggap tidak mampu berdiri dalam sholat. Selain yang tadi loh ya, selain yang tadi. Titik 2. Yang dianggap, bukan tidak mampu, dianggap tidak mampu, beda berarti dalam sholat. Titik 2. 1. Orang yang berada di atas kapal laut
Goyang kan? Nah. Kalau ini kewajiban ini Pak Ustadz yang naik Ada Pak Joni sama Pak Ari, harus ajak saya pokoknya naik kapal. Ada? Ih, mantap. Ada ya? Wow, subhanallah. Makanya saya pengen Pak, ajaklah. Yang dikhawatirkan, lanjut. Terjadi sesuatu jika berdiri. Khawatir aja udah nggak boleh, nggak pasti ini. Khawatir kalau saya berdiri nanti jatuh, enggak duduk aja, nggak apa-apa kok. Walaupun sebetulnya mampu berdiri kan, sebetulnya mampu, tapi dianggap nggak mampu sama syariat. 2. Orang yang sakit kepala berat atau semisal dengan hal itu, yang tidak sanggup untuk berdiri, tensi kurang, tensi tinggi, kelayangan, tensi kurang, kelayangan, nggak bisa ruku sujud, duduk aja, sama dengan penyakit kepala berat atau semisal kan pangkatnya. 3. Orang yang punya penyakit salasil baul, bahasa Arab, dalam kurung beser, yang suka netes terus tuh ya, atau pakai selang, apa namanya? Bukan, selang apa namanya? Kateter apa? Kateter. Nah, seperti itu. Kateter. Beda hukum. Ada lagi nanti ada hukum. Yang dipastikan atau khawatir akan keluar dengan sebab pergerakan atau berdiri, akan keluar dengan sebab pergerakan atau karena berdiri. Dah, dari 3 orang itu doang. Kalau pempes kan bukan berarti netes Pak Haji. Bisa jadi sesaat keluarnya kapan waktu, tapi kan nggak tahu. Bisa sedang sholat, bisa aja kan, namanya kemungkinan. Bisa juga pas sholat mah enggak, tapi dia pakai pempes. Caranya dia bagaimana? Kalau bisa tetap normal sholatnya, berdiri. Kalau mampu ya, kalau mampu dulu nih, nanti baru pangkat selanjutnya. Kalau enggak, ya duduk atau tidur. Tapi niat wudunya beda. Kalau mampu wudu, selama ini kita niatkan begini, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardholillahi ta'ala. Begitu kan? Tapi kalau yang begitu, enggak gitu niat wudunya. Nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Itu niatnya. Fardholillahi ta'ala. Karena nggak ada yang hilang niat, kan nawaitul wudu'a, niat saya berwudu liraf'il hadasi, untuk mengangkat, menghilangkan hadas asgori, kecil, fardu, kewajiban karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Tapi kan kalau kita netes kan nggak hilang hadasnya, maka bukan nawaitul wudu'a liraf'il hadasi karena nggak ngangkat hadas. Nawaitul wudu'a listibahatis sholat, niat saya wudu, dengan wudu ini memperkenankan saya untuk sholat, karena nggak hilang hadasnya, tetap sah sholatnya. Listibahah karena membolehkan saya as-sholat, untuk sholat kan boleh sholatnya sah, tapi tetap harus wudu karena dia mampu wudu.
Kecuali nggak mampu wudu, baru gantikan tayamum. Iya kayak tadi sholatnya, nggak perlu ngulang kayak tadi. Betul. Nah dia harus nggak bisa nangguh Pak Haji, harus pas adzan wudunya dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf ke kamar mandi, mohon maaf cebok dulu. Urusan kencing nggak kencing bukan urusan, tapi kan dia pakai pampers masalahnya. Paham kira-kira ya? Mohon maaf cebok dulu, pakai lagi pampersnya, kalau bisa ganti syukur-syukur yang baru gitu, baru wudu. Jadi nggak bisa nunggu kayak kita nih, duhur jam 12, kita wudu jam 11, nggak bisa. Harus dadakan dan harus sudah masuk waktu sholat. Ini pikir mahal ya begini nih. Betul. Berarti begini, artinya dia nggak bisa menangguhkan kapan dia waktu sholat, maka hari itu harus bareng wudunya. Misalkan nggak tepat waktu nih ya, agak molor jam 1:30 seumpama nih, contohnya sholat duhur boleh, tapi harus seketika, artinya sekarang sholat sekarang wudunya, nggak bisa nangguhin tuh, ditangguhkan wudunya sekarang, sholatnya nanti, nggak bisa. Kalau yang begitu beda dengan kita yang normal, pokoknya kapan aja sholatnya, walaupun nggak tepat waktu di waktu awal misalkan, nggak tepat waktu nggak gitu. Yang penting saat mau sholat dia harus wudu baru wudunya, dadakan gitu, harus wudu yang dadakan. Ini fikih mahal nih. Mungkin nggak semua orang bisa menerangkan tentang hukum seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ingat yang tadi tentang jamaah sama yang mampu berdiri. Kalau imamnya yang imamnya nggak mampu berdiri, jamaahnya sah atau enggak? Oke, baik. Saya sakit Pak Haji, tapi orang-orang nggak mau jadi imam. Saya aja imamnya, maunya tuh saya aja. Tapi saya pakai kursi roda. Seumpama lo ya, sah nggak? Sah utuh, tapi imam dikorting pahalanya. Saya imam nih, Pak Haji imam, enggak lah. Kalau ada ustadz saya nggak mau. Pak Joni imam, enggak lah. Jadi segi berapun saya kalau ada, sesakit apapun tetap harus saya imamnya. Misalnya, anggapnya begitu kisahnya. Ya udah, terpaksa. Kan saya pakai kursi roda, ya gak apa-apa dah. Kata bapak, ya udah gak apa-apa dah, ridho pakai kursi roda juga. Orang masih ada ustadz, kok masa kita jadi imam? Ustadz aja jadi imam, pakai kursi roda. Ngimamin bapak-bapak, saya jamaah. Sholat subuh pakai kursi roda. Sholat jamaahnya utuh sah, bapak-bapak utuh jamaahnya, tapi saya dapat kortingan. Pahala saya, karena saya nggak sempurna. Harusnya saya jangan jadi imam, menggantikan sama imam yang sempurna, karena makmumnya sempurna. Paham lo ya? Tapi sah mas sah, utuh kok pahala jamaahnya nggak dikurangin. Saya doang yang kena potongan harga. Saya doang, bapak enggak. Yang lain aman. Ya itu, jorok-jorokin aja. Ayo ya, dulu. Aduh, mik komat. Aduh, masya Allah ya Karim. Zalim itu, Anda zalim. Kalau memang mumpuni alias cukup syarat jadi imam, tapi lempar batu sembunyi tangan tutup mata nggak pengen jadi imam, zalim. Nggak dosa amat, tapi zalim kepada yang lainnya. Hobinya masbuk lagi. Ustadz nggak ada. Berapa lama Ustadz pulang? Seminggu. Datanya telat, Pak Toto. Aduh, masya Allah ya Karim. Aduh, ya Allah. Masya Allah Karim. Baik, cukup sampai di sini dulu. Kita sempurnakan majelisnya. Alhamdulillah bab jamaah tamat, bab sebelumnya juga tamat. Minggu depan masih fikih insyaallah. Ya Pak, ada yang tanyakan gimana? Enggak. Baru 2. Minggu depan masih fikih. Maksudnya fikih karena kita kebutkan tamatkan. Gimana Pak Haji?
Umum, betul. Nggak tahu ilmunya. Ini gimana kita bagi? Ini kan kalau sudah ada anak jatuh ketika 2 kali, kayaknya dua kali atau tambah. Para santri gimana? Saya tawarkan ya, ada Pak Menteri berinisiatif. Malam itu aja, malam Senin. Enggak, malam Senin saya ada jadwal di luar. Udah tetap jadwalnya. Betul. Jadi 2 kali jatah kita. Dicoba 2 kali dulu. Ditahan dulu, kita coba. Betul. Jadi maksud Pak Menteri ini apa jam kita mau nambah gitu, jadi tetap 4 apa bagaimana, tapi lain hari atau lain malam bagaimana gitu maksudnya. Kalau kita nggak dapat apa-apa nanti cuma 2 kali sepekan itu. Sebulan sepekan lagi. Ya kalau malam nanti pasti ada yang bicara keluarga. Iya sih, betul. Coba dulu 2 dulu ya. Nanti kan ada kegelisahan, masih nggak dapat apa-apa nih saya, kegelisahan nanti kan bisa rembugan tambah malam apa, kalau malam istilahnya gitu, tambah hari apa kalau hari gitu. Insya Allah kalau saya selalu siap insya Allah. Oke, baik. Baca doa pagi sama orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqal amana. Allahumma barik lana ya Allah bisababihi hadhihi ta'lim as-sihah wal afiyah. Allahumma barik lana bisababihi hadhihi ta'lim as-sihah wal afiyah wassalamah. Allahumma barik lana ya Allah bisababihi hadhihi ta'lim as-sihah wal afiyah wassalamah wal istiqamah min jami'il ibadah wa'idhna min mujibatin nadamah innaka antas sami'ud du'a. Kafarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.